Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan musliman rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan nikmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara ini. Semoga dalam acara ini kita semua mendapatkan rahmatnya dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Al-Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Sebelum saya masuk pada materi inti, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi dan junjungannya. Baik, materi pada pagi ini yakni adab mempelajari Al-Quran beserta hikmahnya. Mempelajari Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran semua sudah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada malam yang melewatkan Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Beliau juga sangat senang menyelami makna-maknanya yang terberkati di kehidupan sehari-hari. Seluruh ucapan maupun aktivitas Nabi senantiasa sesuai tuntutan Al-Quran pada para sahabat Rasulullah, mengajarkan agar senantiasa mempelajari, mengkaji, serta mengamalkan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dan kita mengkajinya. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan kajilah dia, karena Al-Quran bagi yang mempelajarinya bagaikan wadah yang berisi penuh kasturi harum semerbak memenuhi tempat sekelilingnya. Demikian sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia guna mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tiada kepalsuan dalam Al-Quran, yang adalah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Al-Quran juga sumber segala ilmu pengetahuan, sehingga dengan isi kandungan umat muslim sepanjang zaman dapat mempelajari keajaiban alam semesta untuk dimanfaatkan bagi keselamatan manusia. Dan tiadalah kami hafalkan suatu apapun dalam Alkitab Quran surat Al-Aman ayat 6 halaman 38. Nah, dengan keutamaan itu tidaklah mungkin bagi seorang muslim untuk mengabaikan Al-Quran, enggan untuk membacanya maupun merefleksikannya, makna-maknanya. Nabi pun mengibaratkan orang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak memiliki bau namun rasanya manis. Padahal seperti diuraikan Dr. Andes Muhammad Ali Al-Syahmi dalam bukunya Hidup Saleh dengan Nilai-nilai Spiritual Islam, makna Al-Quran yang mengaliri jiwa seseorang akan mampu membersihkan dan memurnikan hati untuk selanjutnya menambah kebijaksanaan serta keimanan. Tak hanya itu, Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda,
juga selalu menekan agar umat yang telah mengerti Al-Quran dapat mengajarkan membaca kitab suci ini kepada orang-orang lain, seperti berlangsung dalam majelis Rasulullah alaihi wasallam. Pembelajaran sebaiknya diberikan semenjak kecil atau semenjak dini kepada anak-anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mengajarkan membaca Al-Quran kepada anaknya akan diampuni dosanya. Dan barang siapa yang mengajarkannya dan menghafalkannya di luar kepala, maka Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama." Hadis riwayat Tabrani An-Nas. Keyakinan yang tertanam sejak kecil akan terpatri hingga remaja dan dewasa, serta menumbuhkan akidah. Imam Nawawi pun pernah memaparkan hadis-hadis yang berkenan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Dari Ibnu Arhamah, aku dengar kata Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Dan adapun dari Utsman bin Arfa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Mendapatkan pahala akan bersama malaikat di akhirat bagi yang mahir membacanya. Dari Aisyah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, akan dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, akan diingkari oleh para malaikat, dan Allah pun menyebut atau memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan kita mempelajari Al-Quran memberikan ketenangan hati pada kita, dan setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak. Orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala berlipat-lipat, memberikan syafaat di hari kiamat, menjadikan kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Dan mempelajarinya dapat pahala lebih besar daripada salat sunat. Mungkin itu yang sempat saya bawakan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.